Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah itu roh dan bagaimanakah kesadarannya? Pertanyaan: bagaimanakah yang dikatakan kesadaran ruhani? Jawab: kesadaran rohani merupakan bentuk kesadaran tertinggi di mana gerak dan diam di setiap kedipan mata, tarikan, hembusan nafas, dan detak jantung kita itu karena roh dan yang akan kembali kepadanya pula. Terjaganya kesadaran rohani yang demikian terus menerus, insya Allah secara bertahap akan melahirkan kesadaran-kesadaran baru dalam bentuk ikhlas, tawakal, sabar, syukur, dan lain-lain bentuk ketaatan dan sifat-sifat terpuji. Kesadaran rohani itu lebih pada merasakan, menyaksikan dengan rasa, rahasia, bahwa diri dalam segala aktivitas selalu sadar dan liputan asma, sifat, dan af'alnya. Menyandarkan sebab akibat perbuatan manusia karena perbuatan af'alnya, bukanlah perbuatan manusia yang menjadi sebab akibatnya. Jadi, ketika manusia berzikir, sesungguhnya telah didahului oleh zikirnya Allah kepada manusia. Amal ibadah manusia didahului oleh anugerahnya kepada manusia yang menjadi sebab manusia tersebut bisa beribadah. Zikir dengan penuh kesadaran rohani akan berbuah cahaya keyakinan, mengendap pada diri dalam ketenangan dan kestabilan jiwa, menjadikan dia tahan ujian dan tahan banting. Tiada rasa takut baginya, karena cahaya keyakinan senantiasa menyiram akar-akar jiwanya, menumbuhkan kesadaran demi kesadaran baru mahabbatullah yang kian kokoh dan kuat mengikat jiwanya, yang hanya mau terikat kepada Sang Khalik semata. Jadilah dia pantulan bagi cahayanya, lalu memancar pada jagat dirinya, menembus dan menebar keluar dari dirinya, menerangi alam sekitarnya. Insya Allah, inilah yang dimaksud dalam Al-Quran ahli zikir bagaikan cahaya berjalan di antara umat manusia. Pertanyaan: sesungguhnya roh itu apa dan siapa? Jawab: pertanyaan yang bagus, karena jika kita ingin mengetahui arti dari kesadaran roh yang sesungguhnya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu siapakah itu roh. Allah berfirman yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi, jawabannya adalah, roh kita inilah adalah diri kita yang sebenarnya. Roh ini hidup dan tidak akan mati. Roh inilah juga zat diri kita. Roh ini juga limpahan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu hidup, dia memiliki sifat hidup, maka
hidup roh kita adalah limpahan dari hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Al-Quran Surat Asy-Syadd ayat 72. Di situ tertera kalimat rohku. Jadi jelaslah bahwa roh ini juga digelar bayangan yang maha hidup. Roh itu bayang kepada yang punya bayang. Yang punya bayang itu adalah Allah, dan roh kita itu adalah bayangan Allah atau sirnya Allah. Roh sangat tinggi martabatnya, melebihi tingkat malaikat. Tempatnya di sisi Allah yang maha tinggi. Roh inilah yang mengenang Allah zikrullah, seolah-olah kerjanya mengenang Allah saja, seolah-olah makan minumnya zikrullah saja. Roh yang suci ini senantiasa mentauhidkan Allah yang maha suci. Najis padanya adalah menyekutukan Allah. Roh ini sangat cinta kepada Allah. Dia memuja dan memuji Allah selalu. Allah itu kekasihnya, cukuplah Allah itu baginya. Orang yang sampai ke dalam kesadaran adalah orang yang sudah tiada merasakan bahwa dirinya adalah jasad. Secara semula jadi pun kesadaran jasad atau kesadaran manusianya menghilang dan lebur ke dalam kesadaran roh. Ketahuilah, roh itulah yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan badan kasar ini yang mengenalnya. Melalui roh itu kita mengenal Allah, wadah tempat Allah mentajalikan, menzahirkan diri rahasianya kepada kita adalah roh kita. Roh itu digelar juga hati. Maksud hati di sini bukan hati fisik itu, tetapi hati yang bersifat spiritual. Roh itu memiliki kesadaran tentang wujudnya Allah dan sifat-sifatnya yang terjahir dalam alam semesta ini. Yang melihat penjahiran atau terjadi itu adalah roh kita. Setelah mencapai tingkat pandangan roh yang tertinggi, maka kemana saja roh itu menghadap, di sana terjahit wajah Allah, seolah-olah dia berada di mana-mana jua. Berkatalah mereka yang mengalami pandangan demikian, maha hampir tidak terhitung, bersatu, bersama, sehati dan sejiwa, maha jauh namun hampir jua, gerakku gerak dia, diamku diam dia, tindak tandukku tindak tanduknya. Berkata mereka lagi, hidupku pancaran hidupnya, diriku bayangan dirinya, sifatku gambaran sifatnya. Tetapi ingatlah, dan perlu kita sadari di sini, dan harus kita fahami betul-betul di sini, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semua kata-kata mereka itu hanya ibarat atau hanyalah perumpamaan untuk menjelaskan perasaan dan pandangan roh mereka. Antara lain kata mereka,
Kalau dia matahari, akulah cahayanya. Kalau dia lautan, akulah ombaknya. Kalau dia asin, akulah garamnya. Kalau dia manis, akulah gulanya. Aku seorang berdua dengannya, tetapi aku berpadu dengan dia. Maha dekat di samping maha jauhnya, alangkah hebatnya adanya. Wujudku tenggelam dalam wujudnya, fana dan baqa dalam adanya. Sekali lagi harus diingat bahwa semua kata-kata mereka itu hanya ibarat atau hanyalah perumpamaan untuk menjelaskan perasaan dan pandangan roh mereka. Dengarkanlah ini. Roh itulah diri. Roh ini tidak tunduk pada ruang dan waktu. Dia bukan tua dan bukan muda. Tua dan muda itu hanya untuk jasmani dan kondisi dunia ini saja. Sesungguhnya semua roh adalah sebaya saja. Roh Nabi Adam alaihissalam sebaya dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebaya dengan moyang kita. Begitulah sebagainya. Tidak tua dan muda untuk roh. Roh tercipta serentak sekaligus saja. Di dalam tingkat kesadaran roh yang hakiki, dia tidak peduli orang yang mengkeji, karena keji itu tidak akan merendahkan martabatnya. Dia juga tidak peduli orang yang memuji, karena pujian itu tidak akan meninggikan martabatnya. Roh tidak sakit hati dengan cacian dan tidak bangga dengan pujian. Semua itu tidak apa-apa bagi roh. Keji dan puji tidak mempengaruhi martabatnya sedikit jua. Pertanyaan: apakah dia sama dengan orang yang sedang berada di dalam kefanaan? Jawab: iya. Cuman beda di dalam sebutannya, karena orang yang masuk ke dalam kesadaran roh adalah orang yang sudah fana dalam diri jasmaninya. Dia sudah tenggelam ke dalam diri asalnya. Pertanyaan: bagaimanakah keadaan orang yang sudah masuk ke dalam kesadaran ruhani lalu kembali ke dalam kesadaran jasmani? Jawab: setelah dia mengetahui dan mengenal asal dirinya, maka dia akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Dia akan menjadi orang yang baik dan bersifat kasih sayang terhadap manusia lain. Dia sadar bahwa semua yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, dia ketahui, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya pula. Dan dia juga akan menjadi orang yang arif, lagi bijaksana. Pikirannya jernih dan terasa seolah-olah dia ada yang membimbingnya secara gaib. Hatinya selalu dijadikan tempat antrian sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau sebelum mengambil sebuah keputusan. Segala urusan duniawi tidak lagi menjadi masalah baginya. Yang masalah baginya adalah bila dia lupa ingat akan semua anugerah Tuhannya atas dirinya dan kepada seluruh alam.
tegasnya, dia akan terasa berdosa apabila dia lupa kepada Tuhannya walau hanya sesaat. Pertanyaan: kenapa dia merasakan berdosa apabila dia lupa kepada Tuhannya? Jawab: karena apabila roh itu lupa pada Tuhannya, berarti dia sudah terlihat keberadaan dirinya. Apabila roh itu terlihat keberadaan dirinya, maka dia sudah lupa kepada sumpah, janji, dan syahadatnya.